waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan mengisi tausiah sore, kajian sore hari ini kurang lebih 30 menit dengan pembahasan dari kitab Nasahul Ibad karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani. Dan hari ini kita akan melihat maqalah al-khamisatu asyrata, al-maqalatul khamisatu asyrata, maqalah yang ke-15 ataupun pelajaran yang ke-15. Urwiya anna rajulan min bani Israel jama'a thamanina tabutan minal ilmi. Diriwayatkan. Ini sejarah. Karena ilmu itu ada yang kita ambil dari sejarah. Ini dari kisah seseorang. Kisah seseorang dari Bani Israel. Nah, Bani Israel ini dia telah mengumpulkan, telah menulis, telah mengumpulkan 80 buku yang berkaitan dengan ilmu. Artinya banyak. Karena menulis buku, mengumpulkan buku itu adalah bukan perkara yang mudah. Membaca saja tidak mudah. Tidak banyak orang yang mau membaca, apalagi meneliti, menulis. Makanya di kalangan kita itu sangat sedikit penulis, sangat sedikit peneliti. Karena ini sedikit menyibukkan pikiran dan waktu tersita. Jadi hanya orang-orang yang benar-benar seriuslah yang mau menggeluti ini. Nah, lalu orang ini, artinya orang dari Bani Israel ini mengutuskan artinya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi mereka. Karena Bani Israel ini sebelum Nabi Muhammad kan sudah ada sebagaimana pengikut Nabi Musa. Jadi Allah wahyukan kepada Nabi mereka, Nabi Bani Israel tersebut, untuk menyampaikan kepada orang ini, yang telah mengumpulkan 80 buku tersebut, apa yang mau disampaikan kepada orang ini. Lau jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathati asya. Jika jika engkau mengumpulkan banyak ilmu, baik yang kita karang, yang kita kumpulkan, itu tidak memberi manfaat, tidak bermanfaat, kecuali orang tersebut, illa anta'mala, kecuali kamu melakukan 3 perkara atau mengamalkan 3 perkara. Yang mana 3 perkara ini juga menjadi pelajaran kepada kita. Karena ajaran-ajaran Nabi terdahulu juga itu adalah untuk kebaikan. Sama-sama menyembah Allah, sama-sama menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Walaupun telah ada syariat yang khusus kita setelah ada Nabi Muhammad, tetapi ada juga perkara-perkara yang memang disepakati itu sama. Sama. Kalau kebaikan itu banyak yang sama. Nah, yang sama ini ya kita amalkan, ya kan? Nah, apa yang pertama?
yang disampaikan, la tuhibbud dunya. La tuhibbu, la tidak. Ahabba yuhibbu, mencintai. Tuhibbu, kamu mencintai. La tuhibbu, janganlah kamu mencintai. Ad-dunya. Janganlah kamu mencintai dunia. Ini pesannya. Jangan mencintai dunia. Kenapa demikian? Falaisat bidaril mu'minin. Falaisat bidaril mu'minin. Kenapa demikian? Karena dunia, laisat, bukanlah dunia, bidaril mu'minin, rumah orang mukmin. Dunia bukanlah dunia orang mukmin. Maksudnya di sini adalah bahwa dunia ini adalah bukan darul jaza, bukan rumah pembalasan lil mukminin. Laisat daru jazaan lil mukminin, bukan rumah pembalasan untuk orang mukmin. Fa inna dara thawabihim al jannah. Karena sesungguhnya rumahnya orang mukmin, rumahnya pembalasan atas kebaikan orang mukmin itu adalah surga. Jadi yang kita harus cintai hari ini surga, bukan dunia. Dunia ini adalah media, wasilah, jalan. Kita tidak bisa meninggalkan dunia. Ini salah. Tinggalkan dunia. Tidak bisa. Gimana kita meninggalkan dunia? Meninggalkan dunia berarti meninggal. Artinya memang kita dilahirkan di dunia. Bagaimana kita meninggalkan? Kita memang hidup di dunia. Artinya hidup dunia sesuai dengan kodrat fitrahnya dunia. Sesuai dengan tuntutan keperluan dunia. Di dunia ini kita butuh makan. Di dunia ini kita butuh tempat tinggal. Di dunia ini kita butuh keluarga, di dunia ini kita butuh perkumpulan, di dunia ini kita butuh jamaah, kan? Di dunia ini kita butuh kebun. Itu adalah kita ambil, itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan itu. Itu juga anugerah Allah, min fadlillah. Kan? Kesenangan-kesenangan dunia juga adalah anugerah Allah. Bukan anugerah yang lain. Dunia ini punya Allah. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan dunia. Ini sudah jadi orang baik, dia nggak akan peduli dunia. Nggak bisa. Gimana nggak peduli dunia? Kita hidup di dunia. Kita hidup di dunia. Nah, tetapi maksudlah tuhibbud dunia, hati kita itu jangan lengket sangat dengan dunia. Hati kita lengket dengan surga, akhirat. Dunia ini sebatas, sekedar kita bisa menggapai rumah yang benar, yaitu akhirat, jannah, surga. Jadi dunia ini kita gunakan sebagai mazra'ah lil akhirah, sebagai ladang kita bercocok tanam yang hasilnya kita petik pada hari akhirat. Jadi dunia ini adalah tempat mengabdi, bukan tempat bersenang-senang. Dunia ini adalah tempat perjuangan. Dunia ini adalah tempat mengumpulkan dosa. Tempat mengumpulkan pahala, menjauhi dosa. Dunia ini adalah tempat kita untuk bersabar. Makanya kita jangan terlalu bersedih bila di dunia ini banyak cobaan. Jangan terlalu bersedih, biasa. Kenapa terlalu bersedih? Kita bersedih bila banyak meninggalkan salat. Kita bersedih bila tidak mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Kita jangan terlalu bersedih. Hari ini kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, yang dibantai oleh Zionis Israel. Nah, dalam satu sisi kita sedih, artinya sebagai manusia biasa kita sedih melihat mereka. Nah, yang sudah syahid. Namun di sisi lain, ini adalah anugerah Allah dalam makna insya Allah mereka itu adalah penghuni surga. Begitu ya. Mereka adalah syahid sebagai penghuni surga. Bahkan mereka bercita-cita untuk menjadi syahid. Dan faktanya demikian. Ada suami mereka yang kita lihat faktanya.
ada suami mereka meninggal, lalu mereka bersyukur kepada Allah. Dia sampaikan, suami saya telah syahid, suami saya telah syahid. Kan mereka yakin benar bahwa akan menggapai suatu kenikmatan, akan menggapai surga. Itu yang kita kejar. Itu yang kita kejar. Ya. Jangan terlena dengan dunia. Jadi dunia ini gunakan sebatas keperluan. Ya. Bukan untuk berlebih-lebihan. Bukan untuk menumpuk. Ya. Untuk sekedar saja. Ya. Istilahnya cukup makan, cukup minum, ada tempat tinggal. Oh, ada lebih kita bersedekah, ada lebih kita membantu orang lain. Bukan sudah lebih, kumpulkan lagi, tidak pernah memberikan untuk orang lain. Itu tidak benar. Tidak benar. Makanya Rasulullah adalah contoh yang memang ideal, yang memang harus kita ikuti. Beliau bila punya kelebihan bagaimana? Beliau bila punya kelebihan itu akan terus membagikan dengan orang mukmin yang lain, mengajak sahabat-sahabatnya, mari kita makan. Makanya sering di rumah Rasulullah itu diajak makan. Ada kelebihan, bahkan sahabat-sahabat juga demikian. Mereka menjadi pemimpin di kalangan mereka. Mereka akan datang ke rumah-rumah orang di mana ada menjumpai rumah yang tidak ada makanan, dia antar makanan sendiri dengan tangannya, dengan di atas pundaknya. Begitu. Terus begitu. Ya. Jadi mereka tidak mencari kesenangan pribadi. Tidak mencari kesenangan pribadi. Mereka lakukan itu adalah karena Allah, karena perintah Allah. Karena tempat bersenang-senangnya orang mukmin bukan di sini. Itu adalah surga. Karena surga adalah daru jaza'u lil mu'minin. Surga adalah rumah pembalasan bagi orang-orang mukmin. Ya. Karena terlalu cinta dengan dunia, ini menyebabkan kita buta hati, buta mata. Menyebabkan kita tidak tahu lagi mana yang halal, mana yang haram. Menyebabkan kita tidak tahu lagi baik dan benar. Menyebabkan kita tidak tahu lagi kawan dan lawan. Ya, semua yang menguntungkan kita, kita ambil. Semua yang merugikan kita, kita singkirkan. Yang penting kita untung. Nah, ini ujung-ujungnya. Kita akan cenderung menjadi jahat. Menjadi jahat. Kasih sayang berkurang. Kasih sayang berkurang. Kenapa berkurang? Karena terlalu cinta dunia. Apapun akan dia lakukan, yang penting saya harus dapat. Mau menyingkirkan orang lain, ya kan? Mau mengambil hak orang lain, ya? Bahkan sampai tahap melakukan kejahatan orang kepada orang lain, kejahatan sampai pembunuhan. Yang penting untung. Terlibat narkoba, tidak masalah anak orang lain menjadi gila, menjadi kacau keluarganya, kita tidak peduli. Yang penting saya dapat uang. Banyak sekali keluarga-keluarga orang kita ini yang sudah hancur gara-gara narkoba. Dan para bandar ini tidak peduli. Yang penting dapat untung. Kan? Ini ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya kita akan terlibat kepada maksiat. Namun kalau menganggap dunia hanya sebatas jalan menuju akhirat, kita tidak akan melakukan kejahatan. Kita akan berusaha. Berapa yang Allah berikan, kita terima. Yang tidak dapat, kita tidak memaksa. Tidak sampai terlibat perjudian. Perjudian. Itu ada orang ingin jalan pintas, berjudi. Itu juga masalah. Jadi cinta dunia itu akan menyebabkan hati kita gelap, mata kita gelap dan akan melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, itu yang pertama nasihatnya. Jadi percuma kita banyak ilmu kalau cinta dunia. Nah, ini bahaya. Ilmu banyak, tapi cinta dunia ini akan menjual beli ilmu. Jadi ilmu itu dijual beli. Berapa tarifnya? Kan? Berapa ini, berapa itu. Semua menjadi jual beli. Kan tidak benar juga. Jadi ilmu itu adalah untuk menerangi. Ya, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Bukan untuk diperjualbeli. Yang kedua, wala tusahib asyaitan. Jangan wala tusahibus syaitan. Jangan berteman dengan syaitan. Bagaimana kita berteman dengan syaitan? Mungkin kita juga syaitannya, ini nggak perlu berteman lagi ya.
Artinya di sini bi antuti'a amrahu bi mukhalafati amrillah wa rasulih. Artinya kita tunduk kepada godaan syaitan, perintah syaitan dengan mukhalafati amrillah, dengan mukhalafah perintah Allah. Mukhalafah itu menyalahi. Khalafa yukhalifu, menyalahi perintah Allah dan Rasul. Wa rasulih, dan Rasulnya, rasulihi. Rasulnya Allah. Nah, kan? Dalam hidup ini kita memang digoda, godaan syaitan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya kan? Syaitan. Syaitan itu menggoda kita, menggoda kita. Dan syaitan ini akan terus menggoda kita dalam berbagai kondisi. Artinya bukan hanya orang biasa, orang alim pun digoda. Kalau orang alim istilahnya dikirim alimnya mereka. Ya. Jadi tidak ada yang aman, tidak ada yang merasa aman dari godaan syaitan. Baik orang yang profesinya keilmuan, profesinya industri, profesinya ini, profesinya ustadz, profesinya guru, dosen, apapun profesi, dia tetap digoda. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat. Harus berhati-hati. Ya, harus berhati-hati. Kadang-kadang kita terjebak lalai. Ya, lalai ya. Kadang-kadang makanya ada juga sebahagian para ustadz juga yang tergoda. Kejadian inilah, kejadian itulah. Ya. Itu memang kerjanya. Kalau yang bukan ustadz, emang sudah begitu kan. Jadi semua kita bisa digoda. Dan ini perlu usaha untuk tidak berteman dengan setan. Bagaimana caranya? Caranya banyak cara, banyak jalan. Di antara begini, kayak seperti positif negatif. Bila kita ingin kebaikan, maka jangan bergabung dengan bila ingin kebaikan, jangan bergabung dengan lingkungan yang jahat. Ya, begitu kan? Kalau kita bergabung dengan lingkungan yang jahat, kita akan terbawa kepada yang jahat. Ya, jadi kita harus mencari jamaah, mencari kelompok, mencari komunitas, mencari pekerjaan yang mengarahkan kita kepada kebaikan. Itu untuk kita cut dia, untuk kita jauhi pengaruh setan dari kita. Nah, tetapi kalau kita berada pada lingkungan yang tidak baik, berkawan dengan orang tidak baik, bekerja pada pekerjaan yang tidak baik, nah, tentu ini tidak bisa kita hindari. Ya, makanya kita perlu jamaah. Alaikum bil jamaah. Kita harus selalu dalam berjamaah. Harus ada komunitas kita. Harus ada komunitas kebaikan. Misalnya komunitas pengajian, kan, majlis taklim. Kita seharusnya berada dalam salah satu majlis taklim. Kan banyak sekali majlis taklim, mana kita yang lebih cenderung? Harus ada. Jamaah apa? Jamaah masjid ini, jamaah itu harus ada. Ini akan sedikit banyak membentengi kita. Membentengi kita tidak boleh terlepas dari jamaah. Yang terlepas ini yang akan menjadi santapan setan. Sebagaimana kambing yang terpisah dari rombongannya, dari kelompoknya. Ini akan menjadi sasaran serigala. Jadi kita jangan hidup sendiri. Masuklah komunitas-komunitas kebaikan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memotivasi kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kalau menyendiri kita tidak timbul motivasi, tidak timbul. Nah, bahkan sekarang sudah banyak orang yang gabung dalam grup, misalnya grup WA selawat. Grup WA selawat, artinya ini grup ini harus baca selawat 1000 kali sehari atau berapa ribu. Jadi termotivasi karena ada kelompok, ada grup tahsin, baca Quran, ada grup hafal Quran, grup WA. Ini grup ini satu hari 5 juz per orang baca Quran. Contohnya, atau 1 juz atau berapa, memasang target, zikir berapa. Boleh-boleh saja, kita tidak boleh melihat ini riya. Riya itu adalah persoalan hati. Kita tidak bisa melihat dari tampilan, tapi kita melihat sisi positifnya. Dengan adanya grup-grup ini, itu kan akan memotivasi kita untuk mampu baca Al-Quran, karena kita sudah diformat, sudah ada dorongan, ya, mampu baca selawat 1000
sehari. Kenapa? Sudah ada dorongan. Ini siapa yang belum 1000 store. Gitu kan? Atau ini siapa yang belum baca Quran. Ini dibentuk. Ya, dengan adanya komunitas-komunitas jamaah tabligh, jamaah apa? Jamaah majelis taklim gitu ya. Jamaah pengajian-pengajian. Nah, itu akan mengarahkan kita untuk kebaikan. Nah, kalau tidak, itu kita akan terus lepas. Terus lepas. Nggak ada lagi yang mengajakkan kita kepada kebenaran. Ya, semua cuma ngajak untuk ribah, ya, membicarakan aib orang lain, membicarakan kesalahan orang lain, ya kan? Menyampaikan hal gosip ke sana kemari. Habis waktu tidak bermanfaat. Sehari semalam 24 jam, berapa kali dia berzikir, berapa kali dia istighfar, berapa kali dia baca selawat, ya, berapa lembar dia baca Al-Quran. Ini perlu dibentuk, perlu dilatih, perlu kelompok. Perlu kelompok, ya. Tidak bisa sendiri. Makanya benarlah alaikum bil jamaah. Hendaknya kalian selalu dalam jamaah. Jamaah yang mana? Ini ya silahkan kita pilih yang sesuai dengan yang benar. Saya tidak tahu ini mana yang benar. Bertanyalah kepada guru-guru kita, ustadz-ustadz, tungku-tungku, ulama-ulama, ya, yang ada di sekitar kita, supaya lebih terjamin, ya, karena nanti jangan-jangan ada yang tidak benar. Cuma kita di sini ada yang namanya Majelis Ulama Indonesia, ada namanya Majelis Permusyawaratan Ulama. Kalau kita ragu, bertanyalah kepada mereka, apakah ini bisa saya ikuti atau tidak. Ya, sedangkan mereka itu ada timnya yang meneliti. Sedangkan kita kadang-kadang tidak bisa mengklaim seseorang benar, jahat, sesat atau tidak sesat hanya dengan pandangan biasa, tidak bisa. Perlu diteliti. Ya. Dan di MUI, MPU, kalau di Aceh itu ada timnya, bahagian yang meneliti. Kita percayakan kepada mereka. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, janganlah engkau menyakiti seseorang. Janganlah engkau menyakiti seseorang. Artinya orang mukmin ini adalah bersaudara. Tidak boleh saling mencaci, ya kan? Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membegal, misalnya kan? Ada juga yang membegal sesama muslim nih, gimana? Jangankan sesama muslim, yang berbeda agama pun kita tidak boleh begal. Ya, kita harus hidup rukun, walaupun agama yang berbeda, tidak boleh menyakiti. Walaupun bukan muslim, kalau berada dalam aturan yang benar, ya kita harus berdampingan. Ya, tidak boleh. Jadi kalau bukan muslim boleh kita sakiti, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun berbeda agama, itu tetap kita bersatu dalam persatuan sebagai ya, kemanusiaan. Tapi kita tidak bersatu dalam akidah. Lakum dinukum waliyadin. Jadi persoalan akidah ya beda-beda. Beda-beda. Mereka akidah mereka, kita akidah kita. Tidak boleh saling mengganggu. Dan Rasulullah juga mengajarkan kita demikian. Rasulullah di Madinah itu hidup berdampingan dengan orang Yahudi. Bisa kita cek sejarahnya. Bahkan Rasulullah itu membantu orang Yahudi, bertransaksi dengan orang Yahudi. Ya, banyak sekali itu. Bahkan memberi makan orang Yahudi itu, menyuapinnya setiap hari. Ada orang tua Yahudi yang dia beri makanan. Nah, begitu. Bukan sekedar menghormati, tetapi dia memberi makan kepada orang Yahudi. Artinya Yahudi yang belum masuk Islam. Nah, bukan Yahudi yang sudah masuk Islam. Yahudi yang belum masuk Islam pun Rasulullah itu memberi makan. Nah, mungkin ada sejarahnya yang mungkin hari ini tidak kita uraikan sejarah tersebut, tapi itu ada berdampingan. Nah, berdampingan. Apalagi sesama kita Muslim, makanya tidak boleh. Ini ada begal-begal yang sedang marak ini nggak boleh. Ini para orang tua ini harus menjaga anaknya. Itu anaknya malam hari itu tidak boleh keluyuran. Ya,
Kalau siang pergi sekolah, pulang sekolah itu ditanya kemana. Kalau malam ditanya kemana. Kalau sudah jam 10, jam berapa, jam 8 tergantung daerah ya, itu kalau belum pulang ditanya, ditelepon, dicari supaya dia pulang. Ya. Kalau tidak, susah menghindari mengatasi begal ini. Ya, polisi sudah bekerja maksimal, sudah berusaha menertibkan. Tapi kalau tidak didukung oleh masyarakat, oleh orang tua, itu juga susah. Jadi orang tua punya tanggung jawab menjaga anak-anaknya. Jangan dibiarkan anak-anak berkeliaran. Ditanya kemana, ditelepon, peduli, itu anak kita. Masa kita biarkan anak jadi begal? Gimana nih? Ya, karena nanti kalau sudah rusak, kalau sudah mendapatkan lingkungan tidak baik, kita tidak mampu lagi menjaga. Harus kita jaga sejak dia masih baik. Ya, jangan sampai masuk kepada pergaulan tidak baik. Kalau sudah masuk, ini dia sudah tidak dengar lagi kita. Apalagi sudah kena narkoba. Itu nggak mau dengar lagi. Ini harus kita jaga. Ini hati-hati kita semua orang tua. Saya juga orang tua. Nah, kita punya kewajiban menjaga. Dengan kita menjaga semua anak-anak kita, itu otomatis kriminal turun drastis, turun dengan sendirinya. Kenapa? Kriminal itu ada pelaku. Nggak mungkin kriminal tanpa ada pelaku. Pelaku itu siapa? Pelaku itu manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu anak kita. Manusia itu saudara kita. Nggak mungkin pelaku kriminal itu bukan anak-anak kita. Nah, jadi kalau semua kita mau menjaga, otomatis turun drastis kriminal tersebut. Nah, kasihan banyak orang yang kena begal, kasihan. Nah, kasihan. Dan ini sudah menjadi tren ya, gejala ini kalau nggak diatasi cepat, ini anak-anak muda yang kecil-kecil ini ya sudah jadi tren, seolah mengganggu orang itu satu kehebatan dia menampakkan kepada kawannya, saya hari ini berhasil. Ini berbahaya, berbahaya. Sebelum kita menyesal semuanya, anak-anak kita, mari kita jaga anak-anak supaya tidak terlibat mengganggu orang lain. Tidak boleh. Ya. Sesama Muslim tidak boleh, berlainan agama juga tidak boleh kita ganggu. Kita harus hidup rukun, kerukunan beragama. Ya. Demikian hari ini yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga Allah membimbing kita, memberikan kita kesehatan, kebaikan, dan menolong. Selalu kita berdoa, mengirimkan bantuan kepada saudara kita yang ada di Palestina. Semoga cepat selesai peperangan ini dan cepat mencapai kemerdekaan bagi Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.